Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Anggia Evitarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus. Selamat pagi juga kepada teman-teman kelas Y7E. Izin saya Makfiro Aryani, perwakilan dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan kajian klien penyintas bencana kebakaran. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi saya mengenai kajian klien penyintas bencana kebakaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama Tariza Rahmawati dengan NPM 980, yang kedua ada Siska Dwi Wahyuni dengan NPM 759, saya sendiri Makfirah Aryani dengan NPM 333, Lutfi Ihsan Ramadan dengan NPM 625, dan saudari Ratri Pinky Hairunisa dengan NPM 756. Materi pembahasan tentang kajian klien penyintas bencana kebakaran. Pengertian penyintas. Penyintas berasal dari kata sintas yang berarti terus bertahan hidup, mampu mempertahankan keberadaannya, maka penyintas didefinisikan sebagai individu yang berhasil bertahan, bangkit dan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi sulit yang ada, sehingga terlindungi dari masalah gangguan psikologis dan kondisi yang mengancam jiwa. Selanjutnya, pengertian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, tidak dihendaki atau di luar kemampuan dan keinginan manusia yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, materi, menurunnya produktivitas, sosial, gangguan bisnis, maupun lingkungan. Sedangkan bahaya kebakaran dapat ditimbulkan dengan adanya ancaman potensial berupa pancaran atau paparan api sejak proses awal kebakaran sampai menjalarnya api yang menimbulkan gas dan asap. Penyebab kebakaran yang pertama adalah faktor manusia, yang kedua faktor teknis seperti proses fisik atau mekanis dan proses kimia, dan yang ketiga adalah faktor alam. Klasifikasi kebakaran. Yang pertama, kelas A bahan padat merupakan kebakaran dengan bahan bakar padat bukan logam. Yang kedua, kelas B bahan cair dan gas merupakan kebakaran dengan bahan bakar cair atau gas mudah terbakar. Yang ketiga, kelas C listrik merupakan kebakaran instalasi listrik bertegangan, dan yang terakhir, yang keempat, kelas D bahan logam merupakan kebakaran dengan bahan bakar logam. Baik, kami akan memaparkan hasil observasi kami kepada salah seorang klien. Profil kliennya yaitu klien seorang ibu dari 2 anak dengan inisial PP dengan berusia 45 tahun. Suaminya menjadi korban dan meninggal saat setelah terjadi kebakaran di rumahnya. PP kini tinggal di sebuah kontrakan dan hidup bersama dengan 2 anaknya. PP menjadi ibu dan pengganti sosok ayah bagi anak-anaknya untuk menjadi tulang punggung keluarga dengan melanjutkan usaha almarhum suaminya yaitu pecel ayam dan ikan lele. Diagnosis klien. Pertama, kehilangan suami tercinta yang menjadi korban bencana kebakaran. Yang kedua, luka bakar yang membekas di bagian lengan. Yang ketiga, beban tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Yang keempat, trauma psikologis akibat peristiwa bencana. Analisis kebutuhan klien. Yang pertama, analisis kebutuhan klien. Kedua, bantuan secara materi. Yang ketiga, layanan psikologis. Yang keempat, dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Kelebihan utama klien yang dialami oleh klien setelah peristiwa kebakaran adalah klien sosok yang tegar dan ikhlas menerima takdir sehingga tidak berlarut kesedihan atas musibah yang terjadi. Klien menjadi lebih hati-hati dan waspada saat pemasangan tabung gas. Untuk kelemahan utama klien yang dialami klien adalah awalnya sulit untuk beradaptasi, belajar untuk menjadi tulang punggung sehingga harus berjuang melanjutkan usaha suami dan menghadapi rasa takut terhadap tabung gas. Hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapi klien saat dirinya dan suaminya menjadi korban kebakaran ialah keterbatasan biaya dalam pengobatan luka bakar berdasarkan wawancara bahwa saat itu klien tidak menggunakan BPJS. Maka biaya pengobatan full dari dirinya sendiri sampai dia harus menjual tanah di kampungnya. Peluang yang dicoba klien setelah peristiwa kebakaran, klien mengalami penurunan ekonomi sehingga harus segera membaca situasi untuk memulihkan perekonomian. Klien merasa bertanggung jawab untuk bekerja sehingga memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha almarhum suaminya, yaitu berjualan pecel ayam lele di kios. Usaha ini berhasil untuk menghidupi klien dan anak-anaknya, serta dapat menyekolahkan anak-anaknya, walaupun sudah kehilangan peran suami dan ayah. Oke, slide selanjutnya yaitu layanan BK yang tepat. Layanan BK yang tepat untuk menangani klien penyintas bencana kebakaran, yaitu dengan melakukan konseling traumatik. Konseling traumatik ini tujuannya untuk mengatasi trauma yang klien alami, mengelola stres pasca trauma, dan memulihkan kesejahteraan emosional serta psikologis klien. Beberapa langkah utama dalam proses konseling ini meliputi: yang pertama, membangun kepercayaan diri dan keamanan klien; yang kedua, penyuluhan psikoedukasi; yang ketiga, pendekatan trauma secara fokus; yang keempat, pengelolaan emosi dan perasaan; yang kelima, memberikan dukungan sosial; yang keenam, membangun keterampilan coping klien; yang ketujuh yaitu monitoring dan follow up. Mungkin
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Linda mau izin wawancara Ibu untuk mengenai terkait penyintas bencana kebakaran. Kan dulu pernah ya dengar gitu bahwa Ibu pernah mengalami kebakaran. Ya, Nah, sebelum itu kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara gitu ya? dengan Ibu Purwati. Purwati. Apa udah punya anak? Udah Dua ya? ya. Anaknya udah umur berapa, Bu? Oh, yang pertama kelas waktu paling kejadian masih SD. Iya. Sekarang mau udah 5 tahun yang lalu. Sekarang mau udah SMA kelas 1. Yang kecil masih bayi. Iya. Iya. Sekarang udah 6 tahun. Oh, iya. Berarti itu kejadiannya udah berapa lama ya, Bu? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun yang lalu, tahun berapa ya? Tahun Kalau kira-kira 2019. 2019. 2019. Iya, 2019. Rumah ini. Bukan saya ngontrak di bawah tadinya. Tadi itu emang rumah kontrakan. Iya. Di kontrakan. Nah, untuk kronologinya itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Oh, itu mah kejadiannya jam 4 sore, sekitar jam setengah 4, jam 4 lah gitu kan. Biasanya mau jualan itu kan realitanya suka masak-masak gitu. Terus bapaknya itu dia bagian masak nasi. Terus nggak tahu aku mah dia di dapur, aku di tengah gitu. Terus pas itu dia mungkin lupa matiin kompor kan kalau kompor mawar itu kan pasti ada api gitu kecil, jadi dia mungkin nggak mati banget. Terus regulator itu gasnya itu bunyi, bocor gitu. Terus tapi dianya itu digoprek-goprek itu, bukannya dibuka apa gimana, ditekan-tekan dulu, dikocok-kocok gitu. Terus kejadiannya cepat banget, langsung bunyi kayak meledak itu, langsung dar gitu kayak bom gitu, meledak ke atas gitu, api gitu. Terus udah aku kaget, aku ke belakang gitu, tapi asap tuh udah nggak kelihatan orangnya, maksudnya bapaknya tuh nggak kelihatan, ketutup asap tebal gitu kan. Terus aku lari ke depan, kan posisinya di belakang sana sebenarnya ada pintu belakang sih, cuman karena mungkin gasnya itu kayak bunyi dan kita ada tekanan kali ya, jadi gini pintunya ketutup. Terus dia itu waktu dibawa ke rumah sakit, nggak aku duluan sih yang keluar itu, tiba-tiba aku ke belakang itu asapnya itu. Terus berapa menit sih, detik gitu lah aku keluar, bapaknya ikut keluar, dia udah gosong. Tapi itu sempat udah keluar dulu. Udah, jadi kayak udah kebakar 80% sih. Terus aku ke belakang juga, cuman ketutup asap, aku kena api sedikit sekilat gitu sih, kena juga. Kena juga, cuman aku tuh langsung ke belakang, ke depan gitu. Terus dia itu ke belakang, terus di rumah sakit itu aku tanya, maksudnya kok kamu nggak langsung ke belakang sih, kenapa? Itu tangannya kan berdarah-darah gitu. Pas keluar itu dia masih sadar, masih orang dibawa ke rumah sakitnya aja pakai motor, dia masih bisa berdiri gitu. Sama Pak RT kan langsung bunyinya itu kayak bom gitu, bunyi meledak gitu. Jadi tetangga kontrakan kayak gini kan banyak gitu pada keluar gitu. Jadi langsung lihat dia tolong gitu, langsung bapaknya langsung dibawa ke sana, ke rumah sakit duluan kan. Aku belakangan, terus aku pas ke sono langsung tanya kenapa nggak ke depan, dia maunya ke belakang, ternyata pusat apinya kan ke belakang gitu. Terus ya gitu, di rumah sakit bilang katanya pengennya keluar lewat belakang, tapi apinya dia nggak bisa. Itu api mungkin dikoprek-koprek itu, jadi gasnya udah nempel di badan kali ya, jadi langsung kesambar, gasnya itu langsung ke badan semua. Jadi itu pas keluar tuh udah tinggal api sedikit doang, gini-gini dong. Pas nggak tahu di belakang itu pas kali yang langsung kena gitu. Pokoknya keluar dari kontrakan, aku keluar bulan berapa menit gitu, dia nyusul itu tuh udah gosong, udah kayak nggak kelihatan itu banget sih, mungkin kayak abu-abu gitu. Pas dibawa ke MMC yang rumah sakit itu baru bilang dokternya langsung disiram air keran gitu. Terus aku di sana paling penanganan itu nggak lama sih,
sampai itu di situ nggak nanggung katanya karena lukanya terlalu berat 90 lah orang, sisa sedikit doang di sini doang udah, terus dibawa ke sono ke rumah sakit Jakarta Cipto, bertahan 3 hari nggak ada. Tapi organ-organ dalamnya itu juga udah kena. Udah kata dokter sih udah itu udah kena, orang dia juga nggak bisa pipis gitu, pokoknya pakai obat gitu karena mungkin di dalamnya udah kena kali ya, karena udah gosong, udah terus sempat operasi karena aku dokternya kan bilang operasi aja gitu biar kayak kulit-kulitnya kan udah melepuh semua gitu, biar bersihin apa-apa gitu. Itu ya berusaha lah. Tapi saat kejadian itu berarti yang kebakaran itu di dapur ya berarti? Iya di dapur, terus nggak Ada api gitu barangnya ya? jadi tapi nggak sampai rumahnya kebakar, jadi cuman dari dapur sampai tengah itu kayak kosong gitu kena apinya gitu, tapi nggak rumahnya nggak kebakar. Alhamdulillah, jadi nggak. Terus yang punya keluarga kan udah juga langsung kami, disiram gitu ya? langsung warga kan pada datang gitu langsung seadanya gitu, tapi karena nggak gede banget gitu jadi bisa rata-rata sih maksudnya. Terus gasnya itu anehnya itu langsung apinya masih ada ke apa, masih ada api gini Keluar kan gitu ya? keluar, digituin sama warga, diangkat gitu dari dapur itu keluar gitu biar nggak makin gede kan. Tapi pas itu posisi anaknya itu Di emang luar. Untungnya anak-anak pada main, jam dipanggilin temen gitu, pada main di luar gitu. Aku sama bapaknya doang yang di itu. Aku posisinya juga nggak di dapur sama dia, aku kan di tengah, aku kan bagian bikin sambel gitu kan, bikin sambelnya kan kalau jualan gitu tuh bikin sambel kan nggak mendadak, aku di blender gitu lah, jadi aku siap-siap dulu, dia kan bagian masak nasi. Masak nasi kan suka banyak gitu. Saat itu kan ibu terkena gitu ya? Iya. Tapi kan Dirawat juga tapi? enggak, aku nggak mikirin luka aku sendiri lah, udah pikirannya kemana-mana udah gitu. Anaknya masih kecil kan waktu itu, masih digendong-gendong, masih setahun lebih kan, jadi aku mah ini mah nggak dirawat nggak apa, cuma dikasih itu doang apa impusan kan, pas tetangga aku itu dia perawat gitu, suka bawa air impusan gitu kan, terus ya dibersihin sendiri gitu doang sih, gitu kan nggak mikir aku diri lah gitu. itu berkaitan tentang kompor gas gitu ya Bu. Sampai sekarang masih ada trauma gitu nggak sih? Masih sedikit, cuman karena apa iya karena apa kayak tuntutan gitu, jadi ya udahlah dilawan aja gitu. Jadi paling anakku yang gede itu yang sensitif banget, jadi kalau bunyi sedikit, kalau enggak kayak gasnya bau sedikit, oh mama itu bau, oh mama itu bunyi gitu, berisik banget. Tahu nggak anak-anak, ya udah nggak apa-apa, enggak apa-apa, udah itu dengar banget sedikit, udah mama keluarin aja keluarin gitu. Jadi dia agak trauma. Oh, iya, dia yang trauma ya. Kalau aku mah kayak bisa ngatasin awal-awal sih, waktu aku sempet 2 bulan sih nggak jualan karena takut juga sih sebenarnya, agak trauma dikit, cuman karena tuntutan terus mau kerja udah biasa jualan gitu, jadi kayak udah apa takdir kan semua Allah yang ngatur gitu, ngapain takut, yang penting hati-hati, lebih hati-hati aja gitu. Terus kayak bunyi atau apa regulatornya apa lebih itu aja sih, waspada gitu doang. Kira-kira selain berdagang, apalagi kegiatannya Bu selama ini? Udah berdagang Dagang aja, aja. ya di rumah tangga kayak di rumah kayak gini aja. Berarti anak masih sekolah semua? Iya. Saat kejadian itu ada ini nggak sih Bu dari pihak polisian atau gimana gitu? Ada sempat, cuma kan karena aku dari rumah sakit itu dari Jakarta langsung apa itu ke Jawa, jadi nggak sempat diwawancarain. Cuman katanya waktu itu ada polisi, ada dari Pertamina datang gitu. Terus Pertamina juga ngasih sumbangan sih 2 juta gitu, katanya uang duka lah gitu pokoknya. Tapi aku nggak ketemu sama Pertamina, soalnya kan aku dari pas kejadian dari MMC malamnya langsung ke Jakarta, udah meninggal langsung aku pulang, jadi nggak ke Bogor lagi. Kata tetangga sih banyak itu, ada polisi, ada orang-orang gitulah kayak dari Pertamina, ada polisi juga, mungkin pengen tahu kali ya. Karena akunya nggak ada, jadi ya aku nggak ketemu. Cuma dapat bantuan sih dari itu juga, BNKB apa ya, BNKB. iya dari itu juga bantuan, ada sembako, ada kayak tempat makan apa-apa gitu. Tapi yang terima ya tetangga. Paling aku suka ada telepon, Mbak ini udah simpan aja nanti kalau aku ke Bogor gitu. Banyak yang perhatian sih, Alhamdulillah, alhamdulillah. ya, Bu. Alhamdulillah. Masyarakat juga ikut Membantu, ikut semuanya. membantu gitu. Kan kalau Nurin udah gede ya, maksudnya dia udah paham gitu ya kondisi saat itu bagaimana gitu. Tapi ada tanggapannya nggak Bu? Gimana gitu saat kejadian itu, kenapa ya dia bisa seperti itu? Malah dia tuh takut, dia kayak mungkin kalau masih kelas 5 SD ya, jadi kayak
shock gitu, jadi kayak Kayak belum tahu gitu ya. jadi kayak nggak bisa berkata apapun gitu, intinya kayak shock gitu. Terus kayak waktu lihat bapaknya di rumah sakit juga kayak takut gitu, nggak mau deket lah apa, karena mungkin belum ngerti kali ya apa dia tuh shock, kayak takut apa dia tuh nggak apa, pokoknya dia nggak ada tanggapan apa apa. Cuman waktu pas di rumah sakit itu di Jakarta dia pernah dimimpiin doa, katanya nitip minta kamu jaga adek sama mama gitu sih, dia pernah ngomong kayak gitu. Terus aku tuh makanya kalau sampai sekarang kalau itu suka, dulu aja suka mimpi kalian suruh jagain adeknya gini-gini, sekarang kalau itu suka berantem kayak gitu sih. Nggak ada tanggapan waktu masih, karena masih kecil ya, paling shock doang gitu. Terus kayak nggak bisa berkata-kata apapun gitu. Anaknya ibu itu sampai sekarang masih berani nggak kayak ingin kompor gitu? Kalau berani sih masih berani, dia mah nggak itu doang, nggak trauma nyalain kompor, enggak, cuma traumanya di gas aja gitu. Jadi kalau bunyi gas, kalau bunyi sama bau dia sama gas gitu, cuma kalau nyalain sih dia enggak. Kebakaran itu ada kerugian nggak sih Bu yang ibu dapetin gitu? Paling kerugiannya tuh kayak pas waktu kayak apa namanya mau jualan itu kan, ayam juga semua kan udah dimasak mateng gitu, kayak lele apa ayam udah diungkepin, tahu tempe segala macam gitu, mau nggak mau kan dibuang semua kena gas itu, kecuali yang di freezer itu di sayur-sayuran gitu, sambelnya juga gitu, daripada dibuang semua. Kalau kerugian sih paling yang punya kontrakan, tapi ada itunya sih, dianya ada pengertiannya karena mungkin itu musibah. Tapi gimana ibu mengatasi trauma itu? Ya itu palingan pertama harus apa percaya kalau takdir itu Allah yang ngituin. Terus yang kedua kayak tuntutan gitu, jadi enggak ngapain sih apa takut terus trauma gitu. Jadi ya harus beraniin aja orangnya mah. Aku mah orangnya nggak gampang trauma yang berlebihan sih, jadi trauma paling ada cuman ingat-ingat jangan sampai kayak gitu lagi lah gitu doang. Untuk ibu sendiri, ibu bisa mengatasi traumanya ibu sendiri gitu. Gimana ibu ngatasin trauma anaknya gitu kan? Apalagi pas kejadian itu anak masih kecil kan? Iya. Pasti kalau memori anak kecil itu akan teringat gitu. Traumanya ya itu doang, Gas di ya. gasnya, bunyinya, atau lagi punya bunyi sama bau gas gitu dia kayak trauma banget gitu. Paling ngatasinnya ngasih tahu, enggak ini udah nggak bunyi teh, ini udah benar, ini masih bau enggak udah gitu, jadi ngasih tahu gitu dong. Dari waktu kejadian sampai benar-benar pulih lagi itu ibunya berapa lama tuh? Aku mah berapa ya, 2-3 bulanan. 2 sampai 3 bulan. Trauma Biaya pengobatannya yang selama 3 hari itu udah ditanggung BPJS atau? enggak, biaya sendiri itu. Iya, soalnya kan orangnya emang almarhum tuh kerja keras, terus nggak mau tuh kayak BPJS, enggak nanti orang sehat gitu, karena orangnya kan kayak gitu optimis. Maaf kan tadinya pas yang kejadian anak-anak masih pada kecil. Terus ibu kan ke sini sebagai single parents. Nah, bagaimana ibu buat beradaptasi itu? Awal-awal sih kayak berat sih, cuman makin kesini terus banyak yang dukung gitu, ibu-ibu udah pasti gua gini bisa ngejalanin, ini pasti bisa. Itu yang bikin sekarang bisa, kita bisa, udah yang penting mah kita nggak ngituin ke orang, kita berusaha sendiri gitu doang, nggak ngatasinya gitu doang. Paling harus kuat doa dari teman-teman gitu. Yang penting kita nggak aktif kayak ikut apa gitu sama ibu-ibu pengajian kayak apa gitu, jadi kita nggak terlalu kosong banget kan, ikut berkata lah. Berarti ada kegiatan-kegiatan yang diikuti ya setelah menjadi single parent. Jadi sekarang mau menjalaninya udahlah enak aja. Yang penting bisa usaha nyari duit gitu doang. Ada pesan nggak Bu buat bagi ini nih pengguna kompor ya, supaya juga kita juga Ya lebih waspada aja, maksudnya kalau gas itu benar sih, kalau yang bunyi atau apa tuh lebih hati-hati. Terus mungkin kalau kalkulator bunyi atau lagi apa bocor itu jangan dioprek atau apa itu, lebih hati-hati aja sih. Terima kasih ya Ibu udah mau diwawancara oleh kami juga. Ya, mohon maaf juga Iya, mengungkit luka lama. Nggak apa-apa ya. Tapi jadi cerita Ibu jadi bahan pelajaran, dan semuanya ya itu sudah menjadi takdir. Turut sedih juga pas denger ceritanya kan dulu, apalagi saya kenal gitu, pernah kenal almarhum gitu, gimana baiknya, suka bercandanya gitu, kenal gitu. Kan dia udah lama dulu dari sini, udah lama banget.